dengan tim Ombudsman Republik Indonesia dan juga Ombudsman Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melakukan roadshow di 5 kabupaten. Kita akan mengetahui seperti apa latar belakang tujuan utama diadakan roadshow di 5 kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Pak Robert Naendi Jaweng, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Robert. Selamat pagi, Mbak Christine. Salam sehat, Pak. Salam sehat selalu. Baik, ini masih di Nusa Tenggara Timur ya? Masih, saya di Labuan Bajo. Oke. Ini baru tiba di sini setelah sampai ke Nagekeo ya kemarin. Jadi 5 kabupaten ini dikeliling oleh Pak Robert ya bersama teman-teman Ombudsman ya? Betul, dari Manggarai Barat, Manggarai, terus kemudian Manggarai Timur, Ngada, dan Nagekeo. Jadi Mbak Christine, ini bagian dari tugas pengawasan Ombudsman sebagai lembaga negara yang memang berkewenangan untuk mengawasi pemerintahan, khususnya ketika pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik. Dan buat kami untuk NTT masalah soal kesehatan, pelayanan publik di bidang kesehatan dan penanggulangan stunting ini menjadi 2 isu krusial, ya mungkin paling prioritas di kita, sehingga ini kemudian dilakukan upaya pendalaman, monitoring di lapangan dan dialog dengan terutama kepala daerahnya, hasil-hasil apa yang sudah kita peroleh untuk mendapatkan komitmen tindak lanjut itu, Mbak Christine. Baik. Itu yang menjadi tujuan utamanya kemarin. Baik, oke, ini menjadi tujuan utamanya. Dan sejauh ini bagaimana Ombudsman Republik Indonesia menilai kondisi pelayanan publik di bidang kesehatan di Nusa Tenggara Timur sebelum dan setelah roadshow ini, Pak Robert? Ya, tentu kita tidak bisa mengharapkan hasil ya dalam waktu sehari 2 hari. Ada proses tentu yang akan dilalui, tetapi paling tidak dari yang dilakukan kemarin, karena pertama-tama kan kita membuka forum dialog dengan ratusan stakeholders ya dari semua daerah. Biasanya setiap daerah kita selenggarakan forum besar dulu untuk mendengar berbagai masalah, lalu kemudian kita monitoring rumah sakit daerahnya, dan kemudian kita berdialog dengan Pemda dan kepala daerahnya. Saya melihat beberapa hal, khususnya terkait dengan kesehatan, lebih khusus lagi jaminan sosial di bidang kesehatan yang namanya BPJS Kesehatan itu, Ombudsman bersama kantor cabang BPJS cabang ND dan kantor kabupaten terkait ya, BPJS kan ada di setiap kabupaten itu. Ini pertama gini Mbak Christine, dari sisi kepesertaan, semua kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur hari ini sudah UHC ya, ini sudah cakupan semesta, kecuali Kabupaten Ngada. Ngada ini baru 86%. Jadi Ngada satu-satunya kabupaten yang belum mendapatkan angka UHC gitu ya. Tetapi ini yang kedua ya, yang buat Ombudsman, UHC itulah angka terdaftarnya seseorang jadi peserta. Sementara untuk bisa mendapatkan atau mengakses layanan publik di rumah sakit, di puskesmas, itu bukan sekedar terdaftar, tapi terlindungi. Artinya apa? Terdaftar itu menunjukkan status kepesertaannya itu pernah terdaftar, tapi terlindungi itu kepesertaan itu masih aktif atau tidak. Nah, di sini problem kita itu. Ini yang dalam temuan kami, kalau suatu kabupaten itu UHC, bahkan ada yang lebih dari 100% status kepesertaan terdaftarnya, itu umumnya yang terlindungi itu Mbak, itu sebenarnya kurang dari itu, jauh di bawah itu. Ada yang bahkan 20%-nya itu sebenarnya tidak lagi aktif. Umumnya 20% gitu ya. Nah ini yang Pemda selama ini tidak terlalu banyak perhatian ke arah sana. Mereka kan selalu ngejar UHC-nya. Status UHC ini kan terkadang ini nih Mbak Christine, semacam prestise tersendiri, kebanggaan. Sementara Ombudsman kan bicara benar nggak warga itu ketika sakit bisa mengakses. Nah di sini
ini tantangan serius karena angkanya cukup besar di NTT itu secara umum seprovinsi kita sekitar 771 ribu warga kita itu tidak terlindungi. Nah sebarannya ke kabupaten itu rata-rata ada 20 ribu, ada 30 ribu, kurang lebih seperti itu setiap kabupaten. Apalagi nggak ada tadi yang tidak UHC, ditambah lagi yang tidak aktif, jauh lebih banyak lagi. Nah inilah satu isu penting buat kami untuk mendorong Pemda memberikan perhatian karena umumnya yang tidak terlindungi ini selain ada beberapa peserta mandiri, umumnya adalah penerima bantuan iuran Pemda, APBD itu ya, dan iuran APBN, PBI, JKN, APBN. Yang hari ini kesulitan di pusat sekarang untuk bisa mengakomodir mereka karena ada pengenaan kuota yang terbatas itu sehingga kemudian bolanya hari ini ada di Pemda. Maka kemudian Ombudsman memang langsung berdialog dengan Pemdanya, bukan lagi dengan pusat yang tadi kuotanya sudah terisi gitu ya. Lalu kemudian pada hilirnya itu, kalau hulunya kepesertaan, hilirnya itu adalah pada sisi pelayanan rumah sakit. Nah rumah sakit ini kan Mbak Christine, ini bukan lembaga sosial semata gitu ya, meskipun dia punya tanggung jawab terkait pelayanan publik, tapi kan pada akhirnya dia harus bicara soal administrasinya. Administrasi itu terutama soal keuangannya. Jika Anda bukan jadi peserta, berarti ketika sakit ya harus keluarkan uang pribadi gitu ya, atau dari mana-mana, atau kalaupun mau direaktivasi kepesertaannya, atau kalau belum jadi peserta mau didaftarkan, itu butuh waktu tentu saja gitu ya. Nah di sini yang kemudian jadi soal ketika sudah tidak jadi peserta BPJS atau belum pernah jadi peserta BPJS, tapi dia tidak mampu juga itu, nggak punya uang maksudnya untuk biaya kesehatan, nggak punya tetangga yang membantu, pemerintah daerah juga tidak mengalokasikan dana cadangan sosial, pihak gereja atau masjid atau apapun juga tidak punya dana sosial untuk menjadi sumber bantuan dan sebagainya. Disinilah menjadi sebab yang membuat kemudian mereka terbengkalai. Nah ini memang soal yang serius saya kira di NTT dengan tadi jumlah yang tidak terlindungi cukup banyak itu, yang mereka sendiri memang warga kita ini Mbak Christine, kesadaran untuk terus mengecek status juga ini masih perlu terus didorong ya, karena buat mereka kalau sudah terdaftar itu seolah otomatis dia akan terlindungi terus, padahal kan harusnya tiap sebulan sekali, 3 bulan sekali, itu paling lama 6 bulan sekali harus ke puskesmas untuk screening kesehatan, ngecek status dan sebagainya. Lalu di ujung lagi soal obat yang kemarin kita juga temukan ya di rumah sakit. Obat ini praktek jual obat di apotek, di mana yang sakit pasien BPJS tadi masih mencari obat sendiri di apotek-apotek yang bukan apotek mitra pemerintah, dan kemudian terkadang juga dibayar sendiri, tidak lagi direimburse oleh rumah sakit dan sebagainya. Yang begini-gini nih isu di obat, selain tentu soal kelangkaan. Di kita ini kelangkaan obat menjadi isu krusial ya, ada rumah sakit yang cepat sekali kehabisan stok sehingga kemudian masyarakatnya diminta untuk mencari sendiri di luar. Itu juga isu yang tidak kalah penting. Baik Pak Robert, dari temuan-temuan yang sudah dilakukan oleh Ombudsman sendiri, nah ini respon dari pemerintah daerah dan juga institusi kesehatan setempat terhadap temuan dan rekomendasi dari Ombudsman ini apa sebenarnya? Secara umum karena kita ketemunya selalu dengan kepala daerah, secara umum respon mereka tentu positif untuk segera membenah ya, termasuk Ngada kemarin bupatinya sampaikan kepada kami dari Ombudsman maupun kepada BPJS yang hadir juga ya, dipimpin oleh kepala cabang dari NT, disampaikan bahwa tahun ini akhir tahun kita sudah mengalokasikan sekian miliar dana untuk menjangkau mereka yang tadi belum terdaftar itu, termasuk juga yang belum terlindungi ya dengan status yang masih belum UHC. Demikian juga daerah yang lain. Tetapi gini Mbak Christine, kalau rumah sakit kan juga Ombudsman kemarin mau melihat kesiapan kita dalam konteks pemberlakuan KRIS itu ya, yang standarisasi layanan kesehatan di rumah sakit itu. Ini tampaknya ya, kalau saya tidak mau bicara pesimis, tapi ini realistis saja. Tampaknya hampir semua rumah sakit kita itu belum siap untuk tahun depan 1 Juli 2025 sudah memperlakukan standarisasi kelas rawat inap
Mhm. yang itu memang menjadi prasyarat ya bagi munculnya akses keadilan bagi semua orang. Membayar bisa saja berbeda sesuai Ya. kemampuan, tapi begitu mendapatkan layanan rumah sakit tidak boleh ada perbedaan dalam soal layanan, semua Jadi harus harus sama adil standarnya. ya? Nah, ini yang Oke, masih belum, ya. maksudnya harus adil begitu ya Pak Robert ya? Harus adil, Oke, ya, karena kita boleh berbeda dalam soal tingkat kemampuan membayar, maka ada oke. kelas-kelas. Tetapi dalam soal layanan sebenarnya harus ada standarisasi yang itu tidak boleh ada perbedaan hanya karena orang itu miskin, kaya atau tidak Mmm, kaya misalnya gitu ya. iya, Jadi tidak boleh ada perbedaan seperti itu. Nah, itu yang di kita masih jauh karena kesiapan dalam 12 variabel yang ditetapkan oleh pemerintah pusat itu sebagian mungkin semua ya, terutama rumah sakit daerah maksud saya, kalau rumah mhm, sakit swasta ya itu lain cerita. RUSD kita iya, itu rasanya masih butuh waktu lebih lama lagi, tidak bisa di tahun depan langsung berlaku. Ada yang masalahnya soal bangunan sudah tua, sehingga mhm, kemudian kalau dipasang soal oksigen yang tersentralisasi itu dan dialiri lewat pipa, bukan yang didorong-dorong atau gotong-gotong itu Mbak Christine, ya iya, itu mhm, nggak gampang buat mereka. iya, Ada baik, yang problemnya ruangan yang sudah terbatas, kalau kami kemudian satu ruangan hanya empat tempat tidur, oh mhm, ini sekarang saja sudah membludak apalagi besok gitu kan, yang iya, kemudian tidak lagi bisa mendapatkan ruangan, daftar antrian yang panjang di loket ya? poli, bahkan Mhm, di mhm, UGD, jadi macam-macam. Ini baik, yang tantangan kita di situ sebenarnya Mbak Christine. Kalau soal kepesertaan saya lebih yakin, tapi untuk bisa memperlakukan standarisasi rawat inap itu tampaknya kita butuh waktu lebih lama dari standar nasional atau ketentuan nasional itu. baik. Ini menjadi tantangan tersendiri ya yang dihadapi oleh Ombudsman Ya, dan langkah konkret ya. yang direkomendasikan Ombudsman untuk bisa memperbaiki pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Timur, seperti yang Ya, sudah tentu mhm, kemarin sudah kita sampaikan mhm, poin-poin kita ya, iya, sudah semua, dan kemudian kami juga kemarin Pak Christine, karena ini butuh juga kerja bersama dari pihak lain, dalam mhm, hal ini gereja sudah juga bertemu dengan Bapak Uskup ya, di Bapak Uskup Ruteng maksudnya, tapi iya, bertempat di Labuan Bajo, juga sempat sebentar dengan Bapak Uskup baru di Labuan Bajo, menyampaikan agar gereja juga memberikan perhatian, menyadarkan warga paling tidak untuk selalu ngecek kepesertaannya. Karena mmm, kalau warga atau umat ya dalam konteks agama juga pasif, ya tidak akan ada orang yang punya waktu untuk membantu mereka ngecek-ngecek seperti itu gitu ya. Itu satu. Kemudian kedua tentu kepada Pemda, karena ini kerja pengawasan, ya kita akan sepulang ini kita akan merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dan kita mhm, memantau, Pak. Saya akan memantau benar yang 5 ini, ya 5 kabupaten yang sudah saya datangi, ditambah mungkin waktu berikutnya 5 kabupaten lagi dari ND sampai pada sampai ke Alor gitu ya. mhm, Masih ada tersisa 5 di daratan Flores dan Lembata dan Alor. Ini semua kita akan pantau secara mhm, reguler untuk melihat keterpenuhan baik di soal kepesertaan BPJS tadi maupun di layanan rumah sakit atau layanan puskesmas bahkan, dan itu Pak iya, kesiapan mmm, untuk memperlakukan standarisasi layanan. Jadi akan terus dipantau sehingga apalagi ini Mbak Christine mhm, menjelang pilkada ini, iya, ya iya, ini memang jadi satu momentum juga yang perlu benar kita intensifkan, karena sebenarnya pilkada ini bisa jadi momentum bagi kepala daerah untuk menjanjikan suatu perubahan yang yang signifikan. mhm, Tapi bisa juga sebaliknya bahwa kemudian perhatian atas isu-isu substantif hak rakyat atas pelayanan publik itu lalu terabaikan karena isu yang muncul di panggung-panggung kampanye, media sosial dan sebagainya, lalu kemudian isu-isu politik elektoral yang itu potensial kebeli sama sama pemilih gitu ya, bukan isu baik, substantif gitu. Ini yang memang kita harapkan media massa. Saya kemarin pagi kumpulkan juga teman-teman media massa di Ruteng untuk sampaikan bahwa mhm, justru menjelang pilkada, pilkada mhm, seperti ini, media massa saya harapkan untuk tidak tergiring atau opini ya, berfokus mhm, saja pada isu-isu politik elektoral ya yang hari ini sangat ramai dengan utak-atik soal kandidat dan sebagainya itu, baik, tapi isu substantif ini tanyakan kepada para kandidat, Anda ngerti nggak problem layanan publik kita yang serius apa? Di bidang kesehatan itu apa? Lalu apa yang menjadi visi atau
program yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu. Ini yang kita harapkan agar Baik. politik elektoral kita itu lebih cerdas, Mbak. Politik elektoral kita itu lebih substantif, tidak sekedar soal permainan kekuasaan, tapi ini memang soal kehidupan rakyat yang hendak diurus oleh mereka-mereka yang hari ini sedang berkontestasi dalam panggung politik elektoral gitu. Oke, baik. Nah, seperti yang Anda sampaikan tadi, ini akan melakukan proses evaluasi ya, pelayanan publik ini Tentu, ya Mbak, ke depannya. monitoring evaluasi ya. Oke, baik. Nah, bagaimana keterlibatan masyarakat sendiri, Pak Robert, untuk proses evaluasi pelayanan publik ini? Sejauh ini seperti apa? Seperti yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan nanti nih, Pak Robert? Nah, ini yang ini penting pertanyaan Mbak Christine ya, karena kemarin kami juga sekaligus membuka gerai pengaduan. Karena ini kan kita punya program PVL on the spot, itu berarti pengaduan di lokasi dan langsung kita selesaikan di lokasi. Tapi kan itu kan terbatas, Mbak, karena kan yang datang kan nggak juga semua warga. Ya. Nah, kita berharap sepulang dari acara kemarin, seratusan orang yang datang ini kemudian menyebarkan ini ke tetangga, ke kerabat dan sebagainya, dan terutama lewat media massa seperti RRI pagi hari ini, agar warga mendengar. Poinnya satu, jika ada masalah laporkan. Pengaduan itu sangat penting bagi warga sebagai bagian dari pengawasan partisipatif warga, ya. Tapi tentu warga tidak bisa selesaikan sendiri, itu kemudian akan diselesaikan oleh lembaga terkait, baik pemerintah, dan jika pemerintah tidak merespon, lapor ke ombudsman. Paling tidak ombudsman di Kupang, ya, ini perwakilan kita di NTT, agar kemudian ombudsman berkoordinasi, lalu kemudian bersama-sama mencari jalan penyelesaian, baik di status kepesertaan tadi, maupun ketika mereka mendapatkan maladministrasi layanan di rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik. Jadi ombudsman sendiri sangat terbatas jangkauannya. Masyarakat adalah mata dan telinga kita yang merasakan, yang melihat, yang menyaksikan kualitas layanan publik. Maka kita berharap keaktifan, ini bagian dari pengawasan partisipatif warga terhadap apa yang mereka sendiri alami, itu disampaikan. Jangan pernah mendiamkan masalah. Gitu. Jadi tanpa warga bersuara, kita juga nggak akan pernah bisa dengar, Pak. Jangankan ombudsman yang hanya adanya di setiap provinsi di ibu kota itu. Bahkan Pemda setempat pun, kalau warga nggak bersuara, dia nggak dengar. Dia nggak tahu. Jadi keaktifan warga itu sangat penting, dan kita berharap partisipasi aktif itu menjadi krusial. Bahwa dalam konteks pelayanan publik, Pak Christine, mengadu itu hebat. Ya, melapor itu keren. Jadi kalau orang mengadu, orang melapor, yang penting bukan hoax, yang penting bukan seorang kaleng, itu sesuatu yang hebat. Itulah tanda dari warga yang aktif, warga yang memang tahu akan hak-hak mereka, sadar akan hak-hak mereka, dan berani untuk kemudian mengadu, berani untuk lapor. Itu yang kita harapkan. Oke, jadi ada layanan call center khusus ya untuk pengaduan seperti itu ya, Pak Robert? Semua sudah, ya tidak harus datang ke Kupang, jauh ya. Kalau Labuan Bajo ke Kupang sudah makan berapa biaya, Mbak Christine ya, dari Ruteng juga sama, bahkan dari Pulau Timur sendiri juga sama. Jadi silakan kontak saja nomor-nomor yang mungkin nanti bisa disebarkan ya, atau mungkin sudah juga ada di RRI, saya minta bantuan. Semua itu sama, antara datang langsung dan cuma lewat WA, semua sama nilainya bagi ombudsman. Kami yang akan menghubungi langsung, menghubungi balik mereka yang mengkontak atau menghubungi ombudsman ya. Gitu. Baik, Pak Robert. Yang terakhir, apa yang menjadi harapan Anda dan juga himbauan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur nih pada umumnya? Silakan, dan juga di 5 kabupaten ya yang menjadi roadshow Anda bersama teman-teman dari Ombudsman RI dan juga perwakilan NTT. Ya, karena ini soal khususnya bidang kesehatan adalah soal hak tertinggi masyarakat ya, karena buat ombudsman hukum tertinggi dalam pelayanan publik adalah keselamatan rakyat, dan instrumen untuk menjamin keselamatan rakyat adalah lewat layanan kesehatan antara lain. Maka saya berharap fokus pada masalah ini, masyarakat sungguh memberikan perhatian dan masyarakat sungguh aktif untuk melihat situasi dan menyampaikan itu kepada lembaga-lembaga terkait ya. Jangan pernah diamkan, karena buat saya problem NTT itu adalah problem kesehatan dan problem soal kualitas hidup, khususnya terkait dengan stunting yang kita hadapi dengan tingkat prevalensi tertinggi hari ini. Jadi suara warga itu sangat penting, bahwa bersuara itu penting.
Kemudian Baik. kedua tentu kepada pemerintah daerah ya, Mbak Christine, saya sangat berharap pemerintah itu sungguh menyadari tugas Anda negara hadir itu hanya lewat pelayanan publik dan pembangunan tentu saja. Jadi jangan pernah kemudian mengabaikan tugas esensial ini. Ya, Baik. Anda itu diukur berguna atau bermanfaat dan tidak berguna dan tidak bermanfaat dari sejauh mana Anda hadir ketika ada problem-problem real yang dihadapi masyarakat, problem terkait dengan akses infrastruktur ekonomi, problem terkait dengan pendidikan, dan untuk kasus ini problem terkait dengan layanan kesehatan. Jadi pemerintah daerah itu tidak punya tugas utama yang lain kecuali melayani rakyat. Nah ini yang kita harapkan ya, keaktifan warga dan komitmen pelayanan publik di tingkat pemerintah daerah itu menjadi kata kunci untuk kita sama-sama mencari penyelesaian atas masalah. Kalau bicara masalah Mbak Christine, itu semua kita tahu banyak masalah. Tapi yang Oke. penting hari ini adalah apa yang kita lakukan. Baik. Kerjasama seperti apa yang harus kita rajut dan penyelesaian seperti apa yang akan kita lakukan. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Robert untuk waktunya pagi hari ini bersama Pro Sama-sama 1 RRI Mbak ND. Pagi. Sukses terus untuk pelayanannya Sukses di juga bidang untuk kesehatan ya. RRI. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Pagi Mbak. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robert Endi Jaweng, terkait dengan tim Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melakukan roadshow di 5 kabupaten, pendengar. Dan seperti yang diinformasikan tadi bahwa kondisi yang dilihat ya berdasarkan roadshow yang sudah dilaksanakan ini mengarah kepada pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan publik yang prima untuk bisa menciptakan manusia yang berotak cerdas, aspek pendidikan, berbadan sehat, kesehatan, dan juga berkantong tebal aspek ekonomi sebagai prasyarat membangun modal manusia yang unggul di momentum bonus demografi maksud kami pendengar. Di mana dalam rangkaian kunjungan kerja di sebagian Pulau Flores ini, pendengar, tim Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman Perwakilan NTT melakukan dialog ya dan sosialisasi publik, kemudian monitoring RSUD serta menyampaikan hasil dan masukan dalam forum audiensi dengan kepala-kepala daerah di 5 kabupaten, pendengar. Dan bentuk kegiatan tersebut ini menjadi pola standar yang dilakukan Ombudsman setiap kali kunjungannya ke daerah, dan Ombudsman akan tetap selalu aktif memantau tindak lanjut oleh berbagai pihak, pendengar, ini juga terkait bagi perbaikan layanan kesehatan dan juga jaminan sosial. Jangan kemana-mana pendengar RRI, tetap terus bersama Pro 1 RRI ND.